dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus. Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Semoga saya menjumpai Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga hari ini segala rencana kita dapat berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan harian, dan hari ini kita diundang untuk merenungkan Injil Lukas bab 9 ayat 7 sampai 9. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika Herodes raja wilayah Galilea mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Kita mendengar hari ini kisah bagaimana orang-orang berbicara tentang Yesus. Dan pembicaraan itu akhirnya sampai kepada telinga Herodes. Dan begitu banyak gosip yang terjadi. Bahwa Yohanes telah bangkit, Elia telah muncul kembali, nabi-nabi besar zaman dahulu telah bangkit. Dan dia mendengar ada suatu kisah atau perbuatan besar yang sedang dilakukan dan terjadi. Dan apa yang terjadi sesungguhnya di sini adalah Herodes menjadi cemas, menjadi takut, menjadi khawatir. Jangan sampai apa yang terjadi sebelum itu akan muncul kembali. Sebab kisah sebelumnya adalah Herodes telah mengambil istri saudaranya Filipus untuk menjadi istrinya. Dia takut nabi-nabi ini akan kembali menegur dia, mengingatkan dia. Dia juga takut karena dia telah membunuh Yohanes, memenggal kepala Yohanes. Kecemasan. Apa sesungguhnya yang dialami Herodes adalah kecemasan atau ketakutan oleh karena posisi, jabatan, harga diri, gengsi, dan segala sesuatu yang menjadi miliknya. Yang berikut, ketakutan karena dosa. Herodes telah melakukan satu perbuatan atau dosa yang sangat besar, yaitu telah memenggal kepala Yohanes Pembaptis dan juga telah mengambil istri saudaranya, perempuan istri saudaranya untuk menjadi istrinya. Saudara-saudari, dosa membuat orang cemas. Dosa membuat orang hidup dalam kekhawatiran. Dosa membuat hidup orang dalam ketakutan, tidak merasa damai, merasa ada kehancuran, menjadi galau. Itu ciri-ciri berdosa. Ciri-ciri orang yang memiliki dosa seperti itu. Hanya kadang dia tidak merasa. Ya, karena apa? Dia mati rasa. Jelas, dosa membuat hal-hal seperti ini. Ketakutan yang sangat luar biasa. Hari ini Yesus mau menegur kita. Mau menyapa kita. Bahwa kekuatan dosa adalah kekuatan yang menghancurkan manusia, yang menggelapkan manusia, yang membuat manusia hidup dalam kekhawatiran. Oleh karena itu, apa solusinya? Solusinya jangan berbuat dosa. Solusinya kembalilah kepada Allah. Solusinya mendengarkan Allah. Solusinya melakukan apa yang menjadi perbuatan Allah, bukan perbuatan setan. Jangan masuk ke dalam kegelapan. Jangan membiarkan diri kita dituntun, dibimbing oleh kekuasaan iblis. Karena kekuasaan kegelapan adalah kekuasaan yang menakutkan.
kekuasaan yang membuat orang cemas, hidup di dalam kegalauan dan ketidaknyamanan. Maka hari ini Yesus ingin mengatakan bahwa Ia telah menyatakan perbuatan-perbuatan besar kepada kita. Maka terimalah, bukalah mata hati kita untuk melihat perbuatan besar Allah itu, dan membiarkan hidup kita dituntun, dibimbing oleh perbuatan-perbuatan besar Allah itu, dan membiarkan hidup kita juga untuk masuk ke dalam apa yang telah dilakukan Yesus. Saudara-saudari, akan menjadi indah ketika kita berjumpa dengan Yesus, karena kita akan merasakan damai dan kenyamanan di dalam Dia. Tuhan memberkati kita hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.